Selamat pagi para mahasiswa Data Science kelas LA09. Oke, kita lanjutkan ya kuliah kita dari minggu lalu. Oke, halo. Baik, minggu lalu ada latihan yang saya berikan. Ini ya, sudah jawab semua? Ada yang selesai, ada yang belum mungkin. Oke, kita coba ya. Jadi tentukan luas daerah atau area yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat kurang X dan Y sama dengan 3X. Pertama kita lihat koefisien dari parabolnya. Y dengan X kuadrat kurang X. Ini 1X kuadrat. Berarti A-nya berapa? A-nya 1. Besar dari 0, dia mencapai minimum enggak? Ya. Y dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. A-nya adalah 1. Halo? A-nya adalah 1. Maka dia mencapai minimum. Gambar sketsanya adalah puncaknya di bawah. Ya, mencapai minimum. Kemudian dipotong oleh garis Y sama dengan 3X. Nah, parabolanya Y sama dengan X kuadrat kurang X. Yang atas adalah Y1, yang bawah adalah Y2. Ditanya luas yang dibatasi oleh kedua kurva tersebut. Parabola dan garis linier, garis lurus. Ya. Garis linier atau lurus. Paham Mas ya? Halo? Ini minggu lalu sudah ya, terakhir gitu ya. Nah, kemudian ini terhadap sumbu X ya. Pertama kita potongan dulu. Y sama dengan Y parabol X kuadrat kurang X sama dengan Y garis linier adalah Y sama dengan 3X. Y sama dengan Y. Pindahkan X kuadrat kurang X kurang 3X sama dengan 0. Maka di sini X kuadrat min X min 3X berapa? Min 4X sama dengan 0. Difaktorkan. Halo. Difaktorkan berapa? X kali X min 4 enggak? Masing-masing 0. Jadi ini yang pertama ini X sama dengan 0. Yang kedua X sama dengan berapa? X kurang 4 sama 0. Berarti X sama dengan 4. Ini merupakan batas bawah dan batas atas. Jelas? Jelas nggak sampai sini? Halo? Ya. Nah, baru Anda masuk ke terhadap, kita hitung terhadap sumbu X. Ya. Terhadap sumbu X, maka luas sama dengan integral batasnya 0 sampai 4. X-nya ya, 0 sampai 4. Selisih Y1 kurang Y2 ya. Dan dua kurva potongan DX. Jelas rumus ini? Formulanya. Sehingga luas adalah, mungkin ada yang sudah kerjakan, ya berarti 3 cocokkan. 0,4. Y1-nya berapa? Y1-nya yang atas ya. Berarti 3X. Dikurangi Y2-nya adalah dalam kurung X kuadrat kurang X. DX. Dari sumbu X. Maka kita selesaikan. Dengan 4. Buka kurung. 3X. Ini dikali min X kuadrat plus X. Ya lah. DX. Jadi 0 integral 04. 3X tambah X berapa? 3X tambah X. Halo? 3X tambah X. 4X min X kuadrat DX. Nah, ini yang kita selesaikan. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Sehingga luasnya sama dengan, nah,
Saya salin lagi ya. 0,4 berapa tadi? 4x dikurang x kuadrat. Nah, ini saya salin. Jadi luasnya sama dengan 4 kali integral x pangkat 1 berapa? Integral x pangkat 1 adalah 1/1 tambah 1 1/2 x pangkat 1 tambah 1 x pangkat 2. Dikurang integral x kuadrat 1/2 tambah 1 3 x pangkat 2 tambah 1 3. Harga batas 0,4. Nah ini selesaikan dulu berapa? 4 kali setengah 2x kuadrat dikurang 1/3 ya. 2x kuadrat dikurang 1/3 x pangkat 3 batas 0,4. Nah ini sebetulnya untuk menyelesaikan terakhir ini ada dua cara. Apakah masuk ke batas atas semuanya kurung dikurangi kurung buka lagi batas bawahnya 0. Tapi boleh gak pakai 2 kali selisih. X kuadrat batas atas adalah 4 kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah adalah 4 kuadrat. Ini cara keduanya ya. 1/3 kali X pangkat 3 batas atas adalah 4 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Jadi ini sama dengan yang 0 kan hilang ya kan. Tinggal 4 pangkat 2 kali 2 berapa? 4 pangkat 2 16 kali 2 32. 4 pangkat 3 berapa? 4 pangkat 3 64/3. Samaan penyebut per 3 semua. Yang belakangnya min 4 tetap, tapi 32 ini kali 3 enggak? 32 kali 3 kan 96. 96 bagi 3 kan 32. Betul enggak? Sehingga hasilnya luas adalah 32/3 yang sama dengan 30-nya bagi 3 10 kan, sisa 2. 2/3. Ini jawabannya boleh seperti ini nulisnya atau campuran ya. Pecahan campuran atau pecahan biasa. Jelas sampai sini? Halo. Ini sudah kan? Ada kerjakan batu itu? Latihan ya. Oke. Nah, saya akan belum buktikan persamaan lingkaran kan? Oke, kita masuk sekarang. Buktikan ya. Buktikan luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Yang Anda belajar sejak SD. Luas lingkaran adalah 227 kali jari. Ya kan? 227 adalah pi, jari adalah r. Jadi jari kali jari r kuadrat. Ya. Nah di SMP Anda sudah ketemu luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Di SMA juga pi r kuadrat. Tapi belum pernah dibuktikan rumusnya dari mana asal usulnya. Ya, kita buktikan. Ya, saya gambarkan lingkaran. Ini gambarnya. Ya, enggak pas ya. Oke, nah, ini batasnya 0 sampai R, ini min R ya. Nah, untuk memudahkan, kita ambil yang seperempatnya. Seperempat luas lingkaran kita ambil. Kalau seperempatnya tahu berapa luas lingkaran? Dikali 4, ya enggak? Kiri kanan kali 4, udah. Jadi kita cari luas seperempat luas lingkaran. Ya. Seperempat luas lingkaran ini seperempat kan? Kalau lingkaran dibagi 4 kan seperempat lingkaran. Luasnya adalah integral, batasnya dari 0 sampai R. Ini yang seperempat ya. 0 sampai R. Kalau setengah lingkaran, min R sampai R. Agak pusing hitung itu. Ya. 0 sampai R. Terus Y dx. Ya enggak? Kan ada sumbu X. Ya. Oh ya, ini terhadap sumbu X. Ya. Dari sumbu X. Nah, Y itu kita dapat dari mana? Y. Dari persamaan lingkaran. Apa persamaan lingkaran? X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Ya. Sehingga
Berapa Y kuadrat? Y kuadrat adalah R kuadrat dikurang X kuadrat. Berapa Y? Akar R kuadrat dikurang X kuadrat. Jelas Mas ini? Halo? Nah ini kita substitusi. Jadi integral 0R akar R kuadrat kurang X kuadrat dx. Nah integral ini bagaimana menyelesaikannya? Sudah saya ajarkan sebelumnya, yaitu integral dengan substitusi trigonometri. Pasti kan ada akarnya 3 macam kan? Akar A kuadrat kurang S kuadrat, akar A kuadrat tambah S kuadrat, akar S kuadrat kurang A kuadrat. 3 macam. Jadi yang A-nya itu R. A kuadrat kurang S kuadrat. Yang pertama. Nah ini kita tidak bisa selesai di sini pendek ya. Ya kita cari dulu integral tak tentunya dengan menghilangkan harga batasnya. Ya. Ya kita cari di sini. Integral akar R kuadrat kurang X kuadrat dx. Nah, kita menggunakan segitiga siku-siku sembarangan. Sudutnya theta. Saya belajarkan integral dengan substitusi trigonometri. Kalau selisih 2 kuadrat, maka elemen yang depan, apa nih? R ya. Maka elemen yang depan sebagai apa? Sisi miring. Ya enggak? Hipotenusa. Kalau selisih 2 kuadrat, elemen yang depan R ya. R kuadrat tuh elemennya R. Maka yang satu lagi elemennya X. Sebagai apa? Kaki siku-siku. Bisa kaki siku-siku vertikal, bisa juga kaki siku-siku horizontal. Salah satu. Nah, misal kalau Anda pilih kaki vertikal, yang kosong diisi oleh akar. Akar dari R kuadrat kurang S kuadrat. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Apa hubungan X dengan bilangan R? Ya, jari itu konstan ya. Apa hubungan X dengan bilangan jari-jari R? Apa? Halo, di hadapan sudut biasanya Y, sisi miring R. Ya enggak? Y PR apa? Sinus ya, sin theta. Ya, sin theta. Nah, di sini berapa X? R kali silang. R kali silang jadi R kali sin theta. Sekarang turunan X terhadap theta apa? R kali turunan sin apa? Cos theta ya. Kalau turunan cos min sin, tapi turunan sin adalah cos theta ya. Cos theta. D theta-nya kali silang, maka dx adalah R kali cos theta d theta. Ya. Kemudian apa hubungan akar R kuadrat kurang S kuadrat terhadap bilangan jari-jari R? Jadi X PR, sekarang akar PR. Lalu lupa, di mana ada sin, di situ ada cos. Ya kan? Di mana ada sin, di situ ada cos. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Di mana ada kotangan, di situ ada kosekan. Kokoriko. Ya. Jadi ini adalah sin, berarti ini cos. Ya. Oke. Nah, dikali silang, maka akar R kuadrat kurang X kuadrat sama dengan R kali cos theta. Oke. Sekarang kita substitusi trigonometrinya ya. Jadi fungsi aljabar diubah menjadi fungsi trigonometri. Ya. Jadi akarnya sama dengan berapa? Ini yang bawah. Akarnya berapa? R kali cos theta. Berapa dx-nya? Ini dx-nya. Dx-nya berapa? R kali cos theta d theta. Kemudian R kali R
R kuadrat. Boleh keluar nggak dari integral? Keluar ya. Cos theta kali cos theta. Cos kuadrat theta d theta. Nah, integral dari cos kuadrat theta d theta adalah termasuk integral yang sering kali atau kerap kali kita jumpai. Masih kan enggak? Sebelum saya terangkan pembuktian rumus kosekan. Integral kosekan x dx, betul kan? Atau theta d theta. Nah, kita menggunakan apa? Sudut kembar. Ya, sudut kembar. Anda tahu sudut kembar cos 2 theta sama dengan apa? Dalam cos kuadrat. 2 cos kuadrat min 1 kan? Sudutnya setengah kali 2 theta, theta. Ya kan? Ini adalah rumus yang kedua. Ya. Rumus utamanya campuran. Cos 2 theta adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali theta, theta ya. Sudut nomor 2 ini, cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta min 1. Rumus nomor 3, dalam sin. Apa? Cos 2 theta adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat theta. Ya. Nah, dari sini, hello, apa sih yang diributkan? Min 1-nya dipindahkan ke kiri menjadi 1 ditambah cos 2 theta. Sama dengan 2 cos kuadrat theta. Berapa cos kuadrat theta? Cos kuadrat theta adalah 1 ditambah cos 2 theta per 2. Ya enggak? Nah, ini yang kita masukkan ke integral yang substitusi trigonometri tadi. Ya. Kita masukkan. Halo? Jelas sampai sini? Any question? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada, kita teruskan. Jadi ini kita ganti ya. Di sini tadi. Nih, kita ganti cos. Yang kita ganti adalah cos kuadrat theta-nya dengan sudut kembar tadi. Kita ganti jadi R kuadrat integral apa tadi? 1 ditambah kosinus 2 theta per 2. Gitu ya. D theta. Ini kan seperdua ya. Per 2 itu kan setengah. Setengahnya boleh keluar ya. Setengahnya keluar jadi setengah R kuadrat tinggal 1 ditambah cos 2 theta. Mau dikurung boleh ya. Kurung siku boleh. Ini cos 2 theta. D theta. Jadi setengah R kuadrat dikali. Ini dipecah menjadi 2 integral. Integral dari 1 kali D theta. 1 kali D theta. D theta. Ditambah integral kosinus 2 theta kali D theta. Ya enggak? Halo? Setengah R kuadrat dikali integral D theta. Berapa? Integral D theta. Theta. Integral dx, dx. Integral dy, y. Integral dz, z. Integral d theta, theta. Ditambah, nah ini sudutnya tidak sama. 2 theta dengan theta. Karena tidak sama, harus disamakan. Jadi kasih blank sini sedikit ya, jarak. Kosinus 2 theta. Sengaja nih, D 2 theta. Ini sengaja. Ya, ini sengaja. Berapa turunan dari D 2 theta? Halo? Berapa turunan D 2 theta? 2 dikali theta turunnya D theta. Nah, 2 D theta enggak? 2 D theta. Padahal soalnya D theta saja. Jadi terjadi kelipatan 2. Supaya 2 menjadi 1, di depannya kali berapa? 1/2. Setengah. Ya, dikali setengah. Jelas datangnya? Karena turunan dari 2 theta adalah 2 D theta. Pada aslinya D theta terjadi kelipatan 2. Supaya 2 menjadi 1, maka di depannya kali 1/2. Sehingga ini hasilnya setengah
R kuadrat kali ya, theta ditambah setengah kali integral cos U DU apa rumusnya? Integral cos U DU. U-nya itu 2 theta. Pakai U dulu. Integral cos U DU apa hasilnya apa? Sin U. Ya, berarti sin 2 theta. Sin 2 theta. Kemudian sin 2 theta ada rumus sudut kembarnya enggak? Apa sudut kembar dari sin 2 theta? 2 sin cos. Sudutnya setengah kali. Enak. Ya. Jadi sin 2 theta sudut kembarnya adalah ya. Sin 2 theta adalah 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2 theta, theta theta. Saya sin 10 theta, 2 sin cos. Sudut setengah kali 5 theta, 5 theta. Jelas ya? Tetap rumusnya 2 sin cos, sudutnya setengah kali. Oke? Jelas sampai sini? Nah, kemudian baru kita lanjutkan ini. Ini dipecahkan sin 2 theta adalah 2 sin cos. Ya, sehingga terjadi apa tadi? Integral akar R kuadrat kurang X kuadrat dx. Ya, benar ya deh. Itu sama dengan setengah R kuadrat theta ya, ditambah setengah kali. Nah, sin 2 theta adalah 2 sin cos tadi. 2 sin cos, 2 theta, setengahnya berapa? Setengah kali 2 theta, theta. Theta, theta. Nah, ini selesaikan. Setengah R kuadrat dikali theta ditambah setengah kali 2 saya cari kan? Tinggal apa? Sin theta kali cos theta. Jadi setengah R kuadrat dikali theta dari mana? Coba lihat yang dari segitiga tadi. X per R adalah sin theta. Berarti sin theta adalah X per R. Ya, berarti di sini ada buat tadi apa? Sin theta adalah X per R. Coba kita lihat benar enggak nih? Ini. Mana tadi? Oh, di sini. Ini yang sekotak ini. X per R adalah sin theta, dibalik sin theta adalah X per R. Ya. Karena sin theta X per R, berapa theta? Theta adalah sudut pusat atau arkus dari sinus yang harganya X per R. Di sini arkus ya. Sudut pusat atau arkus sinus dari sudut dari harganya X per R. Dari sinus yang harganya X per R. Ditambah sin theta tadi apa? Ini sudah di sini. Sin theta adalah X per R. Sedangkan cos theta adalah akar R kuadrat kurang S kuadrat per R. Ya nak? Coba lihat dari gambarnya. Mana tadi? Ini. Sin theta adalah X per R. Cos theta adalah akar R kuadrat kurang S kuadrat per R. Ya. Nah, sekarang kita kalikan nih. Ya, ini apa? Sehingga integral dari akar R kuadrat kurang S kuadrat dx sama dengan apa? Kalau kita kalikan nih, setengah R kuadrat kali arcus sin X per R, terus ditambah setengah R kuadrat dikali, ini kalau kita kalikan X kali akar R kuadrat kurang S kuadrat per R kali R kuadrat. R kuadratnya bisa coret enggak? R kuadratnya bisa coret. Pembuktiannya agak rumit ya. Sehingga ini kita boleh apa? Setengah R kuadrat arcus sin ya, arcus dari sinus yang harganya X per R. Yang harganya X per R. Ditambah, nah ini R kuadratnya udah coret, tinggal setengah X akar
R kuadrat kurang S kuadrat. Kita tidak tambah C karena ini menjadikan integral tertentu ya. Saya tanya sampai sini jelas? Halo. Makanya mengapa dia pernah dibuktikan oleh gurunya sehubungan Anda belum belajar integral dengan substitusi trigonometri, itu enggak? Kalau sudah belajar itu pasti bisa harusnya. Ya. Oke. Sampai sini jelas? Nah, baru kita masukkan harga batasnya tadi ya. Ini kan integral tanpa harga batas. Nah, kalau kita masuk harga batasnya, nanti akhirnya kita menemukan rumus seperempat luas lingkaran. Sekian, maka luas lingkaran dikali 4 kiri kanan. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah, kita lanjutkan. Jadi, apa tadi? Seperempat luas lingkaran itu adalah integral 0 berapa tadi? 0 R ya. 0 R akar dari R kuadrat dikurang S kuadrat dx. Di mana ini sama dengan, ini kita salin yang tadi ini. Integral tak tentunya nih. Apa tadi? Setengah R kuadrat arkus dari sinus yang harganya X per R. Ditambah setengah X akar R kuadrat kurang S kuadrat. Agak batasnya ambil di sini. 0 sampai R. Batas bawah 0, batas atas R. Jelas sampai sini? Halo? Nah, kita masukkan. Yang kita ganti itu apa? Yang kita ganti itu X-nya ya. Semua X. Semua X. Ini X-nya, sini X-nya. Kita ganti. Substitusi ya. Kita ganti jadi seperempat luas lingkaran adalah setengah R kuadrat arkus atau mau dikurung ini arkus ya, arkus dari AEC ya. Arkus dari sinus X-nya adalah R. Ini mau kurung siku boleh. R per R. Ini yang saya lingkari ini adalah X batas atas dikurang arkus dari sinus X per R. X batas bawah 0 per R. Jelas sampai sini? Halo? Arkus batas yang batas atas dikurang arkus batas bawah. Baru sini tambah setengah. Nah, ini setengah kali X. X-nya batas atas R. Akar R kuadrat kurang R kuadrat. Nah, ini saya lingkari. Ini yang R-nya. Ini yang R yang batas atas. Ya enggak? Ditambah, dikurang ya. Ya enggak? Selisih kan? Ini. Selisih. Karena selisih ini min. Sini. Dikurangi setengah X. X batas bawahnya 0. 0 akar R kuadrat dikurang 0 kuadrat. Nah ini kalau dikali 0 ini apa ya? 0 nggak nih? Halo? Dikali 0. Ini R kuadrat kurang R kuadrat 0 nggak nih? Ini 0 lagi. Berarti yang belakangnya hilang semua nih. Ya nggak? Tinggal yang depannya aja. Jadi seperempat luas lingkaran sama dengan apa? Nah ini setengah R kuadrat kali arkus sin R bagi R 1 enggak? R bagi R1. Ini arkus sin berapa? 0 bagi R 0. Anda tahu arkus sin 1 berapa? Nah, lupa. Sin berapa yang sama dengan 1? 90 derajat. Jadikan 90 derajat itu jadikan dalam radian pi per 2 enggak? Maka sudut pi per 2 adalah sudut pusat atau arkus dari sinus yang harganya 1. Nah, kemudian sin berapa? Sama dengan 0. 0 radian atau 0 derajat. Enak, 0 radian. Berapa sudut 0? 0 adalah ya, 0 adalah arkus dari sinus yang harganya 0. Enak. Nah, ini substitusi nih. Arkus sin 1 adalah pi per 2 radian, arkus sin 0 adalah 0. Kita ganti. Kita ganti jadi seperempat
luas lingkaran adalah setengah R kuadrat dikali ini apa? Pi per 2 dikurang 0. Ya, aku sih 0 kan 0. Ya. Pi per 2 kurang 0. Ya, ini pi per 2, ini 0. Ya. Nah, ini kalau dikaliin berapa? Setengah kali seperdua kali seperdua seperempat enggak? Pi R kuadrat. Kemudian seperempatnya kita coret ya kiri kanan. Seperempat kiri kanan coret. Apa yang tinggal? Maka luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Itu buktilah bahwa luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Jelas sampai sini? Halo? Sekarang Anda sudah tahu ya dari mana asal-usul rumus luas lingkaran yang Anda pelajari dari SD. Sekolah dasar Anda kenal luas lingkaran 27 kali jari. Di SMP luas lingkaran pi R kuadrat. Di SMA luas lingkaran pi R kuadrat. Nah, mengapa tidak bisa dibuktikan di SMA? Yaitu alasannya tadi karena belum belajar integral dengan substitusi trigonometri. Oke. Sudah paham ke sini? Halo? Any question? Ada pertanyaan? Ya. Nah, kita lagi selesailah mengenai luas. Kita masuk dengan volume benda putar. Ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Halo? Tidak ada. Karena ada, kita lanjutkan. Masuk dengan volume benda putar. Ya. Saya minta Anda lebih konsentrasi, perhatikan, mengerti dulu. Untuk apa Anda catat tapi tidak ngerti? Sia-sia. Lebih baik mengerti dulu. Nah, catatannya kan saya kasih Anda. Kecuali saya tidak kasih. Nah, itu boleh Anda protes ya. Oke ya. Jadi volume benda putar ya. Benda putar. Kita bagi dua. Ini diputar terhadap sumbu X misalnya. Ya, jadi ini ada kurva misalnya. Ya, ada kurva X sama dengan A, sini X sama dengan B. Atau X1, X2 boleh. Ini Y adalah fungsi X. Ya. Karena ini diputar terhadap sumbu X. Jadi bayangannya, mungkin saya kasih warnanya merah misalnya. Nah, ya kan? Jadi gambarnya itu menjadi ya. Ini kelihatan lingkaran atas. Jadi kalau lingkaran itu dia bendanya elips ya. Ini juga. Tapi ini di dalamnya putus-putus ya. Kalau satu udah kelihatan, berarti yang satu lagi putus-putus dalam. Ya, putus-putus. Sudah paham ya? Nah, ini volume padat, solid ya, padat. Seperti Anda cetakkan satu kecil, Anda pernah main di pantai, di Ancol atau di pantai manapun, bawa cetakan kaleng atau apa diisi pasir penuh, dicetak tok. Wah, itu nama volume solid, padat ya. Nah, seperti ini. Ini bentuknya seperti apa nih? Kalau Anda lihat,
benda yang Anda kenal di selama ini? Seperti topi juga bisa kan? Topi bisa. Kap lampu juga bisa. Di kampung-kampung itu kap lampunya kerangka lingkarannya dari kawat, kemudian selimutnya itu ya, selimutnya itu adalah yang kelilingnya dari plastik atau dari kain. Ya kan? Benar nggak? Yang berasal dari kampung tahu, tapi yang berasal dari kota yang mungkin nggak tahu. Oke ya, jelas ya. Atau ini topi juga bisa. Ya. Ini lengkung, ini bukan bagian kerucut ya, lain. Kalau kerucut di apa irisan dipotong mendatar itu jadinya apa? Ember terbalik, itu enggak? Kerucut kalau dipotong jadi ember terbalik ya. Nah ini diputar terhadap sumbu X, gitu. Diputar terhadap sumbu X, ya. Diputar terhadap THD ya, terhadap sumbu X. Maka volume benda putarnya adalah Pi integral batasnya AB, jadi AB Y kuadrat DX. Pernah dibutin nggak nih? Sama, Anda pernah dibutin juga ya. Oke, sekarang satu lagi nih. Ini terhadap sumbu Y, ya. Terhadap sumbu Y, kurang pas. Guys. Oke, ini sumbu X, sumbu Y. Ini kurvanya seperti ini. Ya, berarti ini terhadap sumbu Y ya. Ini ada bayangannya. Oh ya, ini jarak ini sama ya. Yang ini sama dengan ini sama dengan ini. Ini juga. Ini sama dengan ini. Nah, ini juga sama. Jadi bayangannya saya kasih warna merah. Ya. Wah, ada bagus. Kurang pas ya. Kurang pas. Jadi ini apa? Nah, kalau ini sama panjang nggak ini? Di apa? Alasnya nggak kelihatan misalnya. Ah, ini yang kelihatan yang ini atasnya. Seperti apa nih? Bukan mangkuk. Bendanya saya tanya bentuk apa? Mangkuk enggak? Bami Gajah Mada itu bisa. Mangkuk ya. Nah, ini yang biasa kalau Anda bawa mangkuk isi pasir dibalik dicetakan gitu kan. Nah, itu. Itu volume benda padat ya. Pasir, volume pasirnya. Ini diputar terhadap sumbu Y. Diputar ya. Diputar terhadap sumbu Y. Nah, batasnya ini Y sama dengan P yang bawah. Ini Y sama dengan Q yang atas. Sehingga ya, diputar terhadap sumbu Y. Maka volume adalah Pi integral P batasnya PQ atau Y1 Y2 boleh. Sini terbalik ya. Y kuadrat DX menjadi X kuadrat DY. Jadi di sini kan Y kuadrat DX sebelah kiri, yang kanannya balikan. Y jadi X, X jadi Y. Jadi Y jadi X, jadi X kuadrat, DX jadi DY. Jelas ya? Nah, ini kita buktikan salah satunya, seperti halnya luas dulu, pernah kita buktikan rumus dasarnya. Mengapa rumus luas itu integral agak batasnya Y dx. Sekarang mengapa volume benda putar Pi satu kurva ya, ini satu kurva, Pi integral AB misalnya Y kuadrat dx. Ya.
Sebenarnya kalau Anda lihat ya, ini ada garis lurus, saya putar gini, apa jadinya? Bentuknya apa? Ya, ini tangannya saya poros. Ini ada lurus itu saya putar ya. Saya putar gini. Jadinya apa? Tabung tidur ya kan? Tabung atau silinder. Di dasarnya itu sebetulnya tabung atau silinder. Jadi kerjaan seperti itu pembuktiannya. Karena bentuknya tabung, tabung itu kan P R kuadrat T. Nah, jadi maka ada P-nya, muncul P-nya di situ ya, P R kuadrat T. Ya. Ada yang bertanya? Ya, data sains juga harus tahu ya. Paling tidak eh, asal rumus itu dari mana. Itu penting ya. Karena nanti Anda siapa tahu jadi dosen. Nah, siapa tahu. Atau paling tidak Anda adalah guru bagi adik-adiknya. Sekarang bisa untuk adik-adiknya, apa adik benaran, apa adik ketemu besar. Atau kalau Anda berumah tangga, anak sendiri yang Anda ajar ini. Ya. Di satu saat saya udah nggak ada itu. Ya. Anda berumah tangga, punya anak, sudah sampai di SMA atau sampai perguruan tinggi. Ya. Mungkin Anda bisa lihat video saya itu selama tidak dihilangkan oleh Geocities, masih ada aja. Ya, Geocities itu pernah hilang dulu, nama geocities.com. Hilang. Sekarang diganti geocities.ws. Ya. Dulu saya punya web itu .com awalnya. Hilang ya baru lagi ya, WS. Oke, nah sekarang kita buktikan dari mana rumus ini asal usulnya ini yang satu aja, yang satu lagi sama juga ya. Yaitu kita gambarkan jauh. Jadi ini ada sumbu Y, ini sumbu X. Nanti ini saya nak putar ya, ya harusnya diputar. Nah ini ada kurva, ya ada kurvanya, saya merah. Ini ada kurva. Nah, batasnya ini adalah X sama dengan A di sini. X sama dengan B. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Kita ambil bagian kecil. Dia kata integrasi itu kan gitu kan. Diintegralkan bagian kecil menjadi keseluruhan. Seperti ini, volume ruangan 502 ini kalau diintegralkan akan menjadi volume kampus Anggrek. Sama sih ya? Itu jadinya integralnya. Jadi ini bagian kecilnya. Jadi ini kita ambil bagian kecilnya. Tapi kalau terlalu kecil, Anda ada kelihatan nih kan. Oleh karena itu ya agak besar dikit ya. Ini tegak lurus, ini tegak lurus. Ini juga ya, bagian kecilnya ini sebetulnya harusnya kecil, tapi tidak kayak sama mata nanti. Nah, ini lengkung ya. Ini yang A, B, C, D. Ini yang kita mencari bagian kecilnya ini ya, diintegralkan. Kemudian ada 4 segi panjang kan? 4 segi panjang, ini tegak lurus. Nah, ini juga ada yang kecil, yang besarnya ini, 4 segi panjangnya ini. Yang besar ini kasih nama P di atasnya, ini yang kecil Q. Oke? Seperti yang saya buktikan luas. Masih enggak? Kalau 4 segi panjang ini saya putar, ya, saya putar. Sayang buku ini semester lalu saya bagi semua. Tapi itu habis ya. 100 lebih ya, 50 untuk perpustakaan. Kemudian yang mahasiswa yang ada semester yang lalu saya bagi semua. Ini royalti saya berupa buku. Jadi putar gini ya. Kalau ini diputar, jadi silinder nggak? Atau ini? Ya, jadi silinder nggak? Ya, nangkap maksudnya ya. Nah, jadi eh,
Jadi 4 segi panjang aki CD ini kalau diputar menjadi volum kan? Volum apa? V, volum dari segi 4, di segi 4 atau 4 segi panjang dari aki CD. Itu lebih kecil dari, ya, 4 segi panjang ini lebih kecil dari aslinya. Aslinya apa? ABCD kan? Volume dari ABCD. ABCD bentuknya nggak tahu kita. Apa tuh? Lengkung ini. Nggak jelas. Dan lebih kecil dari 4 segi panjang yang besar. Diputar menjadi silinder. Nanti volume dari 4 segi panjang dari PBCD. Jelas nggak gitu? Nah, karenanya bentuk silinder, ya kita pakai pi ya. Silinder apa? Pi. Oh ya, titik A ini adalah X, Y, titik A-nya. Berarti ini yang vertikal ini Y. Ini sama panjang mah ini Y juga. Nah, yang kecil ini delta X. Ya, ini delta X ya. Yang kecil ini. Yang kecil yang sini apa nih? Delta Y enggak? Berarti BC apa? BC adalah Y ditambah delta Y enggak? Ya, berarti BC adalah Y plus delta Y. Ya. Jadi sini Pi jarinya untuk 4 segi panjang aki CD, jarinya Y. Sumbu putarnya ini sumbu X. Kalau kita putar, Pi R kuadrat, R-nya adalah Y kuadrat, tingginya adalah delta X. Tenang. Halo. Jadi silinder pipih. Pipih itu tingginya rendah ya. Oke, kecil dari. Nah, yang kita nak tahu ini kita namakan delta volume. Ya. ABCD ini delta volume. Ini yang besar 4 segi panjang yang besar adalah pi jari-jarinya Y BC tadi. BC tadi adalah Y ditambah delta Y pangkat 2 kali delta X. Jelas sampai sini? Kemudian ini kita bagi dengan delta X. Apa yang terjadi? Kalau bagi delta X, ini hilang kan? Tinggal Pi kuadrat. Ini delta V per delta X. Itu enggak? Ini tinggal delta X hilang. Pi Y ditambah delta Y pangkat 2. Nah, pada saat delta X menuju 0, delta Y menuju 0 enggak? Coba B ini bergerak menuju A, berimpit dengan A. Pada saat B berimpit dengan A, delta X-nya menjadi 0, delta Y ini juga jadi 0. Oke, pendek, 0. Ya, titik. Titik itu 0. Jelas? Halo? Dari gambar, visual, bisa jelas? Ya, jadi kalau B menuju A, delta X-nya makin pendek, delta Y-nya akhirnya menjadi 0, titik itu 0, delta X juga menjadi titik, jadi 0. Nah, kemudian kita beri limit, ya, limit dari delta X menuju 0 dari Pi kuadrat, kecil dari limit delta X menuju 0 dari delta V per delta X, kecil dari limit delta X menuju 0 dari Pi Y ditambah delta Y kurung pangkat 2. Enak? Oh ya, pada saat delta X menuju 0, maka delta Y-nya jadi 0 enggak? Ini tambah ya. Wah, terlalu kecil. Ini terlalu kurang ke kiri tadi ya. Jadi ini saya Pi, terus ini Y tambah delta Y pangkat 2 ya. Oke, delta Y-nya jadi 0. Delta X menuju 0, ini apakah ada fungsi X sini? Nggak ada, berarti konstan. Limit konstan. Nah, terus ini juga delta Y-nya 0. Y tambah 0, Y pangkat 2, jadi Y kuadrat, Y Pi Y kuadrat. Nah, ingat nggak yang ini? DY per DX, patut saya betin luas ya. Limit
berasal data X menuju 0 dari data Y per data X. Kalau Y-nya diganti dengan luas, ya enggak? D luas per DX adalah limit data X menuju 0 dari data Y, data Y per data luas, sorry. Data luas, ya enggak? Data luas per data X. Paham ini? Kalau Y-nya saya ganti dengan volume, apa? D volume per DX adalah limit dari data X menuju 0, data volume dibagi data X. Nah, ini yang kita buktikan dari sini. Halo? Jelas sampai sini? Nah, yang ini yang kita tahu kan? Berarti sama dengan ini enggak? Nah, kita lihat sini. Ini limit data ini 0, data volume per data X itu sama dengan D volume per DX. Enggak? Jelas? Halo? Clear? Jelas sampai sini? Ya. Ini kan rumus ini tadi kan dipakai kan? Limit data ini 0 dari delta volume per delta X adalah dV D volume per dx. Ya ganti ini D volume per dx. Nah, pengertiannya ini lagi. Kalau X terletak antara 2 dan 2, nggak ada kan? Ada nggak X terletak antara 2 dan 2? Nggak ada. Berarti X sama dengan berapa? Ya 2. Pengertian ini juga sama. Kalau dinyatakan D volume per dx adalah antara pi y kuadrat dengan pi y kuadrat, berarti apa tuh? Berarti dV per dx sama dengan pi y kuadrat. Benar? Ya kan? Berarti D volume per dx adalah sama dengan pi y kuadrat. Seperti tadi X antara 2 dan 2, berarti X dengan 2. Nah, baru kemudian kali silang dx-nya. Ya. Jadi catat. Oke. Jelas sampai sini? Nah, baru kita salin lagi ya. D volume per dx hasilnya pi y kuadrat. Kemudian ini dikali silang, maka D volume adalah pi y kuadrat dx. Kemudian kita beri integral batasnya AB, X ya. Dua-duanya, kiri kanan. Apa yang terjadi? Integral dV, P nah. Volume. Integral D volume, volume. Integral AB, Pi-nya boleh keluar. Pi-nya boleh keluar integral, tinggallah Y kuadrat X. Sebutilah bahwa rumus volume benda putar terhadap sumbu X adalah, ini terhadap sumbu X ya. Volume benda putar, apa diputar terhadap sumbu X ya. Kita volume benda putar terhadap sumbu X. Pi integral Y kuadrat dx. Sekarang sudah jelas datangnya dari mana? Halo? Mungkin 40 tahun saya ngajar di sini, saya tanya, ada yang di sekolahnya, gurunya ada yang terangkan. Tergantung gurunya lagi. Ya. Ada yang terangkan, ada yang tidak. Oke? Nah, sekarang yang belum pernah diterangkan kan sudah jelas kan ya. Dari mana asal usul rumus tersebut. Oke? Ada pertanyaan mas ini? Nah, berdasar rumus inilah kita bisa buktikan mengapa volume tabung PR kuadrat T. Mengapa volume kerucut sepertiga PR kuadrat T. Itu luas alasnya luas lingkaran PR kuadrat kali sepertiga tinggi. Jadi hasil sepertiga PR kuadrat T. Dan mengapa volume bola 4/3 PR pangkat 3? Itu menggunakan rumus dasar ini. Ya, yang baru kita buktikan. Ya, yang ini. Volume Pi integral batasnya AB Y kuadrat dx. Ya, kita bisa buktikan dari mana asal usul rumus tersebut. Oke ya.
Oh, ada pertanyaan? Sudah jelas tanya ya. Nah, sebentar lagi kita akan buktikan benar nggak bahwa volume tabung itu pi R kuadrat T. Benar nggak volume kerucut itu adalah luas alas, luas lingkaran pi R kuadrat kali sepertiga tinggi. Jadi pi R kuadrat kali sepertiga T adalah sepertiga pi R kuadrat T. Benarkah volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3? Ya. Ada pertanyaan lagi sini? Yang tadi, yang sebelumnya mungkin ada yang lewat gitu. Ada? Jadi ini kan sebenarnya tadi saya pesan, yang penting Anda mengerti apa yang saya jelaskan. Itu yang paling penting daripada mencatat lengkap tapi tidak ngerti sama sekali. Hasilnya nihil, ya 0,0. Ya. Oke, are you ready? Ya, lanjutan terakhirnya ini ya. Kalau mau foto lagi boleh silakan. Sebenarnya, nah kalau dosennya tidak kasih catatan ini, boleh Anda foto, bawa kamera tak tak foto terus. Kalau bagusnya sebetulnya video. Apa dijelaskan tuh kelihatan. Dan ini kebetulan terekam di apa? Di Zoom ya. Terekam ya. Coba lihat. Dan nggak tahu nih karena nggak ada yang buka Zoom jadi kadang-kadang nggak tahu itu. Ya mudah-mudahan tetap ya. Jadi sudah ini. Oke, kalau sudah ini ada share ya. Kita buktikan sekarang volume tabung ya. Mengapa volume tabung, benar nggak volume tabung itu pi R kuadrat T? Ya. Jadi buktikan volume tabung ini dulu pertama kali saya pakai PPT kosong ini di Batu Senaja di ASO sampai sekarang masih menggunakan Microsoft Teams pertama kali ya. Kemudian saya coba di Zoom gagal. Ternyata lama-lama ketemu juga ya. Nah ini sekarang terbukti saya pakai ya. Volume tabung adalah pi R kuadrat T. Nah ini yang kita mau buktikan. Apa buktinya? Anda tahu? Eh, lurus. Ini orang kalau desain ini enaknya ada lurusnya. Kalau saya bukan orang desain jadi kadang-kadang nah menceng-menceng terus sih. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ini ada garis sejajar sumbu X. Sejajarin. Sepanjang ini. Nah, ditarik ke sini, ini bayangannya. Ya, nak? Terjadilah apa? Ini lengkung, tindak tidur ya. Bolongan, bolongan air apa pipa ya. Modelnya itu. Batasnya ini adalah dari 0 sampai R, sedang tingginya dari 0 sampai T. Itu enggak? Sampai T sini. Halo. Nah, kalau tahu ini diputar terhadap sumbu X ya. Diputar terhadap sumbu X. Maka volume tabung adalah pi integral, batasnya berapa? Dari sumbu X 0T ya. Sejauh tinggi, betul enggak? Sejauh tinggi 0 sampai T, sejauh tinggi Y kuadrat dx. Nah, kalau ini yang atas nih
Y sama dengan R enggak? Halo? Garis ini, kalau ingat tadi, kalau garis sejajar sumbu X diputar, akan jadi silinder atau tabung. Enak? Berarti Y sama dengan R, berarti Y kuadrat berapa? R kuadrat enggak? Y kuadrat diganti. Y kuadrat adalah R kuadrat. Diganti sini. Jadi P 0T R kuadrat dx. R kuadrat adalah konstan. Boleh keluar? Keluar. Jadi P R kuadrat di tinggallah 0T dx. Anda tahu integral dari dx berapa? Integral dx x agak batas 0T sejauh tinggi. Ganti deh. P R kuadrat dikali P R kuadrat dikali T batas X batas atas tinggi dikurang batas bawah 0. Ya, hasilnya apa? P R kuadrat T. Terbuktilah bahwa volume tabung atau silinder adalah P R kuadrat T. Jelas? Ini pernah dibuktikan di SMA? Mungkin sudah, mungkin juga belum. Ya. Jadi bervariasi di SMA. Mungkin kalau di negeri standar sama, tapi kalau swasta itu ada yang swasta yang ada plusnya, ya biasanya suka diberikan. Ya contohnya apa? Penabur, ya, IPK itu dan lain-lain banyak, ya. Kanisius. Ya. Sekolah swasta yang populer itu biasanya gurunya juga yang hebat juga. Ya. Oke, jadi terbuktilah volume tabung adalah PR kuadrat T. Sebentar lagi kita akan buktikan mengapa volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T atau luas lingkaran PR kuadrat kali sepertiga tinggi. Ya. Jelas sampai sini? Finish? Sudah selesai belum? Belum ya. Saya lihat masih ada yang. Oh ya, Jumat ini ya, bukan depan ya. Jumat minggu ini kita ada kuliah pengganti untuk GSLC pada saat Binus Festival, BIFES. Karena pada saat BIFES, Binus Festival, dosen tidak boleh menggantikan kuliah. Di saat itu nggak boleh. Karena ada acara-acara khusus mungkin dari jurusan atau dari mana aja, tidak tahu lah. Ya. Seperti di apa di Pukot itu ada acara saya lihat waktu itu. Ya. Baik. Kayaknya saya tidak bisa gabung dengan komputer sains matematik karena terjadi apa namanya tidak sama. Di sana agak cepat. Kenapa? Karena mereka tidak mencatat. Itu yang bikin cepat itu. Mereka tidak mencatat, langsung. Jadi eh, speednya lebih cepat jadinya karena mereka tidak mencatat. Oke ya. Ya saya tidak melarang Anda mencatat. Silakan ya. Tapi ya itu waktunya jadi agak lama. Baik, kalau sudah kita mau buktikan lagi. Buktikan volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T. Ya, ini kita buktikan. Nah, kerucut itu terbentuk dari garis miring. Benar? Garis miring ini kalau diputar terhadap sumbu X, apa jadinya? Ya, ini sumbu X. Diputar terhadap sumbu X. Ini jaraknya sama. Ini jarinya sama. Ya kan? Diputar, maka terjadilah apa? Kerucut tidur. Ini kerucutnya tidur gitu. Posisinya, maksudnya posisinya mendatar ya. Oke, bisa juga yang tegak, bisa juga. Yang tegak juga, berarti putar sumbu Y. Bisa. Itu yang tegak. Oke.
Nah, ini jari-jarinya R, ya, jari-jarinya R. Ini 0, ini sejauh tinggi kan? T. Berarti ini T nah, sejauh tinggi. Oke. Nah, bagaimana Anda mencari persamaan garis kalau nama ini titik A, AB? Persamaan garis AB ini carinya gimana? Halo? Ya, persamaan garis dari 2 titik bisa, tapi yang lebih cepat kalau Anda menggunakan program linear namanya persamaan segmen garis. Anda enggak pernah dapat juga ya? Waktu saya dulu SMA ini termasuk dalam ilmu ukur analitik namanya. Ya, cabang dari ilmu aljabar, ilmu ukur analitik, ya. Beda. Jadi ini mungkin saya sebutin dulu ya, oke. Jadi dalam kalau dia satu titiknya ya, satu titiknya terletak pada sumbu X, satu titiknya terletak pada sumbu Y, itu bisa menggunakan persamaan segmen garis ya. Di sumbu X, sumbu Y, ini sumbu Y. Nah, misalnya ini A, ini panjangnya A, koordinat ini adalah B, maka ini adalah A,0 nanti. Ini 0,B kan? Halo? Berarti kita bisa gunakan persamaan garis yang melalui 2 titik. Ya, ini adalah X1 Y1, sini apa? X2 Y2. Nah, berapa Y sama dengan berapa sih? Yaitu persamaan garis atau dalam persamaan apa ya? Persamaan garis AB melalui titik. Nah, ini kasih nama titik A, ini titik B. Titik A, A kecil, 0, dan titik B, 0, B kecil. Ya enggak? Ini yang dinamakan X1-nya, X1, Y1. Ini X2, Y2. Nah, kita masukkan persamaan garis di titik. Ya. Kalau Anda ada belajar, saya nggak tahu dapat nanti operation research itu dasarnya adalah linear programming atau pemrograman linear. Di SMA ada kenal dengan program linear, ada kan? Ada seorang pedagang roti, punya tepung sekian kilogram, punya mentega sekian kilogram, kemudian dia buat roti tawar, saya kan, nggak ada gula ya. Nah, berapa banyak jenis roti pertama dan roti kedua? Kan ada tuh program linear. Nah, itu dasarnya ini. Pakai ini ya. Jadi persamaan garisnya adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 adalah X kurang X1 per X2 kurang X1. Ini persamaan garis pada 2 dimensi. Ada yang 3 dimensi? Ada. Z kurang Z1 per Z2 kurang Z1. 3 dimensi itu ada. Ya. Tapi Anda tidak dapat tuh. Karena itu jurusan matematik yang dapat. Nah, ini dimasukkan ya. Persamaan ini, maka kita perolehlah persamaan garisnya, yaitu adalah Y dikurang Y1-nya berapa? Coba di sini. Y1-nya 0 per Y2-nya berapa? B. B kurang 0. X dikurang X1-nya. X1-nya berapa? A per X2-nya berapa? 0. Kurang A. Y kurang 0, Y. B kurang 0, B. X dibagi min A apa? X dibagi min A, min X per A. Betul enggak? Min A bagi min A plus 1 enggak? Halo? Kemudian min X per A-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Apa yang terjadi? X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Inilah yang dinamakan persamaan
segmen garis. Ya. Segmen garis. Karena titiknya AB ya. Segmen garis AB. Persamaan segmen garis AB. Sudah jelas? Jadi asal usulnya dari persamaan garis dari 2 titik. Tuh, ya. Oke, kalau lupa ya boleh pakai persamaan garis dari 2 titik. Bisa juga. Jadi panjang, cuma jalannya. Anda lihat nanti lebih singkat jalannya. Setengah 11 ya, setengah jam lagi. Oke. Nah, dari sini baru kita balik yang ini tak di atas ya, deh. Baru masuk ke sini. Ya, ini yang tadi untuk mencari persamaan segmen garis AB. Ini banyak dipakai pada program linear atau linear programming bahasa Inggrisnya atau pemrograman linear ada juga. Ya. Oke. Hari ini saya agak kurang sehat jadi masa pakai apa? Ini jaket ULIB ya. Jadi waktu itu semua anggota dari semua dosen tetap yang di School of Computer Science beli. Jadi itu ya itu berat, lebih berat ya kalau dipegangnya terasa lebih berat dari jaket yang lain. Ya. Oke. Nah, setelah ini selesai belum nih? Halo, hey finish? Jawab dong, no yet atau sudah? Kalau sudah, nah langsung ke ini. Ah, berarti apa nih? Berarti A-nya sama dengan berapa nih? T nak? A-nya adalah yang sumbu X yang dipotong. Oh ya, sumbu X yang dipotongnya bisa positif, bisa negatif loh. Ya, jadi A-nya bisa bernilai positif, bisa negatif. Y-nya juga kalau di atas positif, di bawah negatif. Jadi mengikuti posisinya di mana. Kalau sini B-nya sama dengan R, nah. Ini B-nya. Jari-jari. Ya, jari yang atas. Ya. Jadi kita masuk kita kasih nama lah persamaan garis AB-nya. Persamaan garis AB adalah persamaan segmen garis AB. Ini namakan segmen ya, segmen pakai G ya, segmen garis AB. Nah, X per A tambah Y per B sama dengan 1. Ya, kita pakai ini. Nah, kemudian kita gantilah A dan B-nya berapa? Berapa A-nya? X per A. A-nya adalah T tinggi. Ditambah Y per B. B-nya adalah jari-jari R sama dengan 1. Nah, kita mau cari Y. Berarti berapa Y per R? Y per E adalah 1 kurang X per T. Kemudian R-nya ini dikali silang. Ya, jadi Y-nya berapa? R dikali 1 kurang X per T. Nah, kita butuh di volume itu ada Y kuadrat. Nah, Pi integral Y kuadrat dx. Berarti Y kuadrat berapa? R kuadrat dikali 1 dikurang X per T pangkat 2. Nggak usah di pangkat 2 kan ya. Biar aja. U pangkat 2. Ya. Jelas sampai sini? Ya, ini adalah Y kuadratnya. Setelah Y dapat, Y kuadratnya berapa? Nah, baru kita masukkan volume kerucut. Nah, apa? Pi integral batasnya sejauh tinggi dari 0 sampai T itu batasannya. Y kuadrat dx, Y kuadratnya ini. Y kuadratnya adalah R kuadrat kali 1 kurang X per T kurung kuadrat. Ya. Oke, kalau sudah, maka volume kerucut adalah Pi integral, batasnya dari 0 sampai tinggi, enak. Y kuadrat dx. Y kuadrat, ya, Pi integral 0 T, Y kuadrat tadi sudah ada cari ini, berapa nih? R kuadrat kali 1 kurang X per T pangkat 2. Nah. Benar ya?
1 kurang X per T pangkat 2 dx. Nah, R kuadrat ini konstan nggak? Boleh keluarnya. Pi R kuadrat. Integral 0T. Oh ya, ini kasih jarak ya. Kasih jarak. Karena mau dikali sesuatu nanti 0T batasnya. Tinggal ini 1 dikurang X per T pangkat 2. Maka si dx kita ubah jadi du. Ini U pangkat 2 nih. U pangkat 2 du. U-nya 1 kurang X per T. Nah, berapa turunan dari 1 kurang X per T terhadap X? Terhadap X. 1 turunkan 0. Ini artinya min seperti kali X enggak? X per T itu min X per T artinya sama min seperti kali X. Kalau diturunkan nih seperti dikali X turunannya berapa? 1 dx enggak? Ini kurung. Halo? 1 diturunkan 0. Ini artinya kan min X per T artinya min seperti kali X. Artinya kan? Min seperti kali X. Min seperti ya, kurung. Kemudian X diturunkan 1 dx. Ya, 1 dx. Jadi artinya hasilnya ini adalah apa nih? Ini adalah min seperti dx. Berarti terjadi kelipatan min seperti. Supaya min seperti menjadi 1 dikali berapa sini? Min T per 1. Atau min T saja boleh. Min T per 1. Kebalikannya. Seperti, kebalikannya T per 1. Karena min seperti, min T per 1. Sehingga volume kerucut adalah ini dikalikan menjadi min pi R kuadrat T. Benar? Min pi R kuadrat T. Nah, integral dari U pangkat 2 du, apa rumusnya? 1/2 tambah 1, 3. Ya enggak? 1/2 tambah 1 kali U-nya 1 kurang X per T pangkat 2 plus 1, 3. Ya enggak? Kan rumusnya 1/n plus 1, U pangkat n plus 1. Agak batasnya berapa? 0T. Nah, 1/3 ini boleh keluar. Jadi apa? Min 1/3 pi R kuadrat T dikali, tinggal ini kan. 1/3-nya sudah keluar. 1 dikurang X-nya kita substitusi dengan batas atas. Berapa? Batas atasnya berapa? T ya. T per T. Kurung pangkat 3. Dikurang 1 dikurang T batas bawah 0. 0 per T pangkat 3. Berapa tuh? Min 1/3 pi ya, min 1/3 pi R kuadrat T. Ini 1 dikurang T, T bagi T 1 enggak? Kurung pangkat 3. 1 dikurang 0 bagi T, 0 pangkat 3. Sehingga volume kerucut berapa? P kerucut sama dengan min 1/3 pi R kuadrat T dikali apa nih? 1 kurang 1, 0 kan? 1 kurang 1, 0 pangkat 3, 0. Dikurang 1 kurang 0, 1. 1 pangkat 3, 1. Nah, min kali min, apa hasilnya? Plus 1/3 pi R kuadrat T. Kita buktilah bahwa volume kerucut adalah 1/3 pi R kuadrat T atau luas lingkaran pi R kuadrat kali 1/3 tinggi. Yang ada runcing-runcingnya itu apa? Kerucut, limas, 1/3 tinggi juga kan? Luas alas kali 1/3 tinggi. Rumus umumnya. Mungkin tadi ada yang belum selesai yang ini. Jelas sampai sini? Halo? Kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Absen 21 sekarang. Kita kehilangan, sebetulnya ini sudah minggu ke-11. Tapi di sini jadi minggu ke-10 karena 1 minggunya hilang kan. Nah, itu diganti di hari Jumat ya. Jangan lupa ya, Jumat nanti Anda boleh datang ke kelas, Anda boleh dari rumah. Bebas ya. Up to you, terserah Anda ya. Baik. Kita absen. Nah, ini tinggal dikit, banyak juga ya. Oke, Adrian Kristanto.
Nggak ada ya? Nggak ada. Memang orang nggak pernah. Adrian Kristanto nggak ada ya? Yonatan Sebastian Usri juga sudah keluar ya. William Brian Pengestu juga sudah keluar. Aldo Octavianus. Nah, ngapa anda ini? Nggak bisa connect. Berarti minus access connection fail. Oke. Kemudian Yoselin Alessandra Antolim. Memang nggak ada juga ya? Sudah keluar ya? Nggak ada ya. Iputu Elang Wayu Adi Arta. Sakit. Oke. Diaksa Alif Pradikta. Harusnya kalau sakit kasih tahu dia bisa masuk link ini. Anda kasih tahu tadi ya harusnya. Kalau kasih tahu saya bisa kirim linknya. Oh, kalau ke dokternya nggak bisa. Oke. Diaksa Afif Pradipta. Ada? Diaksa Afif Pradipta. Nggak ada ya? Nah, adanya maksudnya biasanya ada kan? Biasanya ada ya? Oke. Fikri Aziz Biruni. Nggak ada juga. Ini kalau kurang dari 80% tidak bisa UAS. Tidak boleh mengikuti ujian akhir semester kalau kurang dari 80% kehadiran. Ya. Fikri Aziz Biruni. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Dan long. Bahan yang di sini trigonometri integral. Integral trigonometri kan kita sudah ya. Trigonometri substitution, substitusi, strategi of integration, integration of rational function using partial fraction. Terakhir integration by parts, integral sebagian. Ini sudah lewat kita ya. Sudah ya? Kita bagian ya. Kita bagian. Oke? Masih ada waktu 15 menit lagi. Nah, kita terakhir buktikan volume bola. Ya. Volume bola mengapa 4/3 PR pangkat 3 ya. Buktikan volume bola adalah 4/3 PR pangkat 3. Ya. Bukti. Bola berarti ya. Uh, gambar bola itu lingkaran. Sebenarnya cukup setengah lingkaran diputar kawatnya ya. Jadi volume bola.
Oke. Jadi ini ada 0, ini R, ini min R, nah, ini bola. Tiga dimensi. Sebenarnya ada ini lagi sini. Ini juga jadi ini adalah volume setengah bola ya. Yang saya kuningin ya. Yang saya kuning ini adalah volume setengah bola, setengah bola. Jadi kalau volume setengah bola tahu, berarti satu bola dia kali dua ya. Nggak ada kali dua. Jelas? Ini sumbu Y, sumbu X diputar terhadap sumbu X. Ya. Oke. Diputar terhadap sumbu X. Maka setengah ya, jadi setengah bola, setengah volume bola itu apa? Rumusnya pi, batasnya ini 0 sampai R ya. Ini batasnya dari 0 sampai R. Dari 0 sampai R. Y kuadrat dx. Y kuadrat. Nah, Y kuadrat itu datang dari mana? Dari persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Berapa Y kuadrat? Maka Y kuadrat adalah R kuadrat dikurang X kuadrat. Benar? Nah, Y kuadratnya kita substitusi. Jadi P 0R ini ganti dengan R kuadrat dikurang S kuadrat dx. P ini dipecah menjadi dua integral. Integral dari R kuadrat dx, R kuadrat konstan ya. Halo? Karena R kuadrat konstan boleh keluar R kuadrat integral dx. Batasnya 0R. Kurang integral 0R S kuadrat dx. Jadi ini P integral, ini R kuadrat, integral dari integral dx, X agak batas 0R. Integral dari S kuadrat, R X kuadrat adalah 1/2 tambah 1, X pangkat 2 plus 1, agak batas 0R. Ya ini boleh, sebenarnya boleh satu aja agak batasnya sama. Agak batasnya sama 0R. Hingga pi setengah volume bola berapa? X-nya kita substitusi batas atas kurang batas bawah. X batas atas kurang X batas bawah. Kalau X pangkat 3, X pangkat 3 batas atas kurang batas X pangkat 3 batas bawah. Ya. Jadi setengah, nanti saya ulang lagi ya. Setengah volume bola adalah pi kali R kuadrat. Nah, masukkan tuh. X batas atas R dikurang batas bawah 0. Ini enggak 2 ya. Dikurang sepertiga X pangkat 3 ya. Sepertiga X pangkat 3 dari R pangkat 3 batas atasnya dikurang X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Nah, Anda tahu kalau 0 itu kan hilang ya. 0 ini hilang, ini juga hilang. Jadi tinggal apa? Pi R kuadrat kali R berapa? R pangkat 3 sepertiga R pangkat 3. Jadi ini hasilnya. Ini kalau dikurangi berapa? 1 kurang sepertiga, 2/3 ya.
Pi kali 2/3 R pangkat 3. Ya enggak? Jadi setengah volume bola sama dengan, kalau dikalikan ini berapa? 2/3 Pi R pangkat 3. Nah, supaya setengah menjadi 1, ini dikali 2. 2 kali setengah 1 tinggal 1 volume bola. 2 kali 2, 4/3 Pi R pangkat 3. Itu buktilah benar bahwa volume bola adalah 4/3 Pi R pangkat 3. Jelas ya? Jadi ilmunya Anda tahu dasarnya. Harapan saya ilmu ini Anda turunkan lagi untuk adik-adiknya. Jadi sekarang adik ketemu besar, nah itu alias pacar ya. Bisa juga. Kemudian paling tidak nanti kalau Anda berumah tangga atau ponakan Anda, anak Anda atau ponakan bisa diajarkan. Oke ya. Jadi manfaat ilmunya ya. Ini question so far? Halo. Ada yang mau tanya? Stop share. Sebentar, sorry, bentar. Kita stop ya.